Tapi matok tong hatani Tuhani rap kaulah hodi ngolutan Napi nadomuni tangan di Tuhan Naso jadi tu pasirangon di jomba Anggo so sini rangi hamateani Ingot mai tata sayu nang lupa jauh nang mosteho Ai hola koro sasure dingoluki tu sohuba kita mari berhasian boto ongu masure na lauriho dan peduli yang barang nasongon dia beho iba holoki mengadian di boto hasian tupahoku hadame di labumi asa tu seorang rohan macam holoki soarong huano mulau dia asing siako kupasan batu holoki dang mangolu molo soarao sayang giat bariho salelena asa tungnian sarang ang rohoto
rasa syukur yang tak terhingga kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Bapa kami Tuhan Yesus Kristus yang selalu baik dan selalu baik hari demi hari pada kami. Sampai pada hari ini pun Tuhan siapkan bagi kami hari yang indah, khususnya bagi Bere dan guru kami untuk melangsungkan pemberkatan pernikahan. Tandanya kami menyerahkan diri sepenuhnya kepada-Mu Tuhan di dalam mengarungi kehidupan dan hidup ini. Tuhan, urapilah Bereku dengan guruku. Biarlah mereka nanti ya Tuhan dalam pemberkatan adanya Roh Kudus yang memimpinnya masuk ke dalam hati dan pikiran mereka sebagai dasar fondasi bagi kehidupan mereka di hari-hari yang akan datang. Pimpin dan bimbing kami semua Tuhan, supaya kami selalu hidup dalam sukacita, dalam damai yang daripada-Mu, serta dalam keadaan kondisi sehat dan panjang umur. Juga Tuhan, banyak rezeki yang Tuhan bukakan bagi kami, sehingga boleh kami bersyukur dan bersyukur hari demi hari untuk seterusnya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan semuanya. Kami adalah makhluk orang hamba yang penuh dengan salah dan dosa. Banyak perbuatan kami, baik sengaja atau tidak disengaja, di dalam perlakuan kami, perkataan kami, perencanaan, dan dalam keimanan kami yang serba berkekurangan. Ampunkanlah ya Tuhan, supaya kasih karunia yang Bapa berikan kepada kami jangan terhambat datang kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, teramat baik bagi kami. Terima kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. supaya datang ke dalam
dan dari pihak perempuan. Yang ke-12, salam-salaman. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Benar Tuhan, saat ini kami berdoa menyerahkan acara ini, acara kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya di dalam acara peneguhan pemberkatan nikah Alek bersama dengan Lia Liawati. Hadirlah Tuhan, Roh Kudus-Mu berkarya, berikan hikmat akal budi bagi kami sekaliannya. Teristimewa hamba-Mu yang memimpin acara ini dari awal sampai pada akhirnya, bahkan semua yang terlibat dalam perurusan acara ini Tuhan. Satukan hati kami, Roh Kudus-Mu berkarya, bahkan segala kuasa kegelapan, roh najis, roh kritik, roh hantu, roh bukan dari Allah yang ingin mengganggu lancarnya ibadah acara kami ini, kami bersatu hati panggil nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, kami usir semua segala roh jahat, segala roh pengganggu, bahkan semua segala penghalang-penghalang. Kami tolak, kami usir itu pergi keluar jauh dari ruangan bahkan dari hati kami sekaliannya. Mari tutup bungkus kami dengan darah-Mu, dan juga sampai aliran listrik, semua sound system yang kami pergunakan dalam acara ini. Mari Tuhan Engkau tolong, Engkau urangi, berkati, sehingga acara kami berjalan dengan baik. Hadirlah Tuhan, Imam Besar, Gembala Agung segala domba, mengimami ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Berkati kami semuanya, teristimewa kedua pengantin. Inilah doa kami Tuhan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, ya kan seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini
kita dituntut tetap cinta Yesus. Sebab kita tahu hanya bersama dengan Yesus kehidupan kita anak Tuhan, Dia itu mampu menghadapi semua segala masalah. Tidak ada yang mulus dalam pernikahan, tidak ada yang mulus dalam hidup kita di dunia ini. Banyak masalah. Tapi kalau kehidupan kita cinta pada Yesus, mengutamakan Yesus lebih dahulu, maka segala masalah dan masalah bisa kita atasi. Apa yang sangat peduli bagi hidup kita. Kita sambung lagi pujian kita bersyarat kemuliaan nama Tuhan supaya kita sebentar lagi mendengarkan firman Allah. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu Engkau sungguh baik, kasih Bapa limpah di hidupku. Bapakku berterima kasih, Bapa. Bapak kita itu Bapak yang tahu. Pertolongan medis, pertolongan ambulan ada prosesnya. Kalau tidak bisa dihubungi, tidak akan datang. Dan kalaupun bisa dihubungi, ada proses. Mungkin masih cari supirnya, isi bensinnya, baru datang. Tapi pertolongan daripada Tuhan tidak pernah terlambat. Ini menit, ini detik kita butuh pertolongannya. Pertolongannya datang. Sebab Dia ada di segala tempat dan tidak ada yang sulit baginya dan tidak ada yang mustahil. Apapun hambatan halangan yang datang silih berganti tidak akan bisa menghambat menghalang. Yang sungguh baik itu tetap kita puji, kita sembah. Kalau nikah bisa mengutamakan untuk datang ke gereja, menyerahkan diri untuk ditatar, untuk dibaptis, untuk mendengarkan firman Allah supaya nikah itu pada dasar firman sesuai dengan kehendak Allah. Itu satu perkara yang berharga, perkara yang sangat berharga. Banyak sekarang nikah nggak lagi mengutamakan itu. Semua berakhir, semua tidak bertahan kalau tidak bersama dengan Tuhan. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, sesulit apapun, besar masalah apapun, kalau datang pada Tuhan, Dia akan memberikan pertolongannya pas pada waktunya, memberikan pertolongannya
kita dan tidak pernah terlambat. Itu sebabnya mari kita lebih renungi lagi kata-kata pujian ini dan aminkan biar pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita, dalam nikah kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku. Bapakku ku berterima kasih berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat Arya kabeh tak habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat berubah besar setiamu di sepanjang hidupku selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang besar setiamu. Kalau kita rasakan besar setia Tuhan di sepanjang hidup kita, persoalan masalah apapun yang harus kita hadapi dan harus kita tanggung, no problem sama kita itu. Karena apa? Ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Ini menit kita butuh uang datang. Ini menit kita butuh kebahagiaan yang datang. Bahkan solusi dalam persoalan masalah yang kita inginkan, solusi datang. Karena Dia yang lebih pas untuk memberikan solusi pertolongan. Karena apa? Karena kita ini ciptaannya. Karena apa? Karena kita itu sudah lebih dahulu Tuhan siapkan segala berkat itu. Hari keempat, hari kelima dicipta semua, dan semua itu adalah untuk kita, untuk ciptaannya. Itu sebabnya buat kehidupan kita anak Tuhan, yaitu ciptaannya ini, mari datang kepadanya dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh, maka segala berkatnya itu yang sudah disediakan itu diberikan kepada kita. Kenapa kita tidak bisa menikmati berkatnya itu? Dosa. Bukan kurang panjang tangan untuk menolong, bukan berat telinga untuk mendengarkan segala doa permohonan, tapi dosa menghalang semuanya itu. Untuk itu mari kehidupan kita dan Tuhan, kita harus sadar kita orang berdosa. Mulai lahir pun kita bisa menjadi orang yang berdosa. Kita mungkin menjaga hidup kita kudus, hidup benar, tapi kita dipertemukan dengan situasi, dengan lingkungan, dengan itu di dalam persoalan yang kita tidak bisa atasi. Emosi meledak, emosi menghantam, itu segala persoalan. Tapi kalau kehidupan kita lakukan,
manusia yang belum sempurna ini selalu mau mengaku dosa, kesalahan, kekurangan, ampuni dosa, kesalahan, kekuranganku. Kita bilang Ia setia dan adil mengampuni menyucikan kita dari segala dosa kita. Dan karena Ia setia dan adil mengampuni menyucikan kita, hidup kita layak lagi menerima berkat yang sudah disediakan itu. Itu sebabnya jalan keluarnya supaya berkat yang sudah disediakan Tuhan buat kehidupan kita, mari selalu mau mengaku dosa, kesalahan, kekurangan. Kepada kedua mempelai pertama dalam awal yaitu penataran, kami tuntut mengaku dosa, kesalahan, kekurangan untuk kita untuk layak menerima berkat daripada Tuhan. Demikian hidup kita semuanya. Jangan pandai menyembunyikan dosa, kita tidak akan beruntung dan tidak akan dikasihi. Tapi jikalau kehidupan kita mau dengan rendah hati mengaku dosa, kesalahan, kekurangan, Ia setia dan adil mengampuni, dan kehidupan kita merasakan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Ini yang kita rindukan, kebahagiaan yang daripada Tuhan di dunia penuh dengan masalah ini, di dunia maya yang penuh dengan kejahatan ini. Walaupun dunia penuh dengan dosa, kejahatan, kalau kehidupan kita bersama dengan Tuhan mengalami kebahagiaan, no problem semua segala masalah itu. Itu sama-sama bangkit berdiri semuanya. Kita naikkan referen pujian tadi, ku naikkan syukur buat hari yang kau baik, kasih Aminkan kata-kata pujian ini. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, di sepanjang hidup kami. Di sepanjang hidup kami ini kami sangat membutuhkan pertolongan. Kalau hari ini kami bisa mendapat pertolongan-Mu, kumpul semua keluarga, pihak laki, pihak perempuan bersama bersatu berdoa memohonkan berkat kepada kedua mempelai ini. Ini semua karena rahmat, kasih, kemurahan Tuhan yang mengganggu, yang mau yaitu menghancurkan hidup nikah kami. Tapi kami percaya Tuhan, besar setia-Mu di sepanjang hidup kami, yang selalu datang kepada-Mu Tuhan. Sehingga jikalaupun persoalan datang, bahkan mungkin semakin meningkat, semakin hal yang besar, tapi karena besar
sepanjang hidup kami Tuhan, kami tidak, oh haleluya, khawatir, tidak kecewa, karena pertolongan-Mu pas pada waktunya Engkau nyatakan bagi kami. Ini yang kami rindukan, Tuhan mau nyatakan bagi kami Bapa. Itu sebabnya berfirman, berbicara Engkau lewat hamba-Mu, pakai mulut lidah hamba-Mu dengan hikmat akal-Mu dari surga. Urapi Engkaulah Tuhan, membuka, menyentuh hati kami untuk bisa menikmati berkat-Mu, menikmati hadirat-Mu, supaya kami pulang dari tempat ini penuh sukacita bahagia, dan satu pun tidak pulang kecewa, tapi merasakan lawatan daripada Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, berfirman, berbicara Tuhan bagi kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Puji Tuhan. Tuhan melihat respon kerinduan hati kita untuk mendengarkan firman sebagai puncak ibadah kita, yaitu dalam mendengarkan firman Allah. Kenapa? Firman mencipta yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan tidak ada yang mustahil bagi firman Allah. Itu sebabnya kita hargai firman Allah ini lebih dari segalanya, lebih berharga dari segala-galanya, biar kita merasakan kuasa firman yang mencipta yang tidak ada menjadi ada, yang mencipta segala-galanya, untuk kita bisa memiliki dan untuk bisa kita mengalami kebahagiaan. Mari kita membuka Alkitab kita. Tolong ditayangkan dalam 1 Tawarikh pasal 17 ayat yang ke-27. Hanya Dialah satu-satunya yang memberi berkat. Tidak ada berkat dari tulang, berkat dari majikan, berkat dari bos. Itu Ia tidak pernah mengecewakan yang datang, yang berseru kepadanya, dan Dia tidak pernah Ia itu membiarkan kita kewalahan kalau kita datang kepadanya. Selalu ada solusi. Sejahat, seberat apa, sebanyak apapun dosa kita, asal kita datang, Dia tetap terima. Asal kita mau mengaku dosa, Dia mengampuni, sehingga kita layak menerima berkat-Nya. Kita akan baca di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-17 ayat yang ke-27. 1 Tawarikh pasal yang ke-17 ayat 27. Besarkan ini supaya kita sama-sama berbahagia. Firman Tuhan berkata, berbahagia yang membaca, berbahagia yang mendengarkan, berbahagia yang menuruti firman-Mu buat ini, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Supaya kita semua mengalami kebahagiaan, mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Kita semua dukung untuk diberkati sadokah nidokah, bukan berkat sementara atau bukan berkat sehari, bukan pengantin raja sehari, tapi berkat untuk selama-lamanya, kekal, tidak sementara. Perhatian bos, perhatian yaitu siapa-siapa yang kita bangga-banggakan, yang kita sangat sanjung, sifatnya sementara, tidak kekal, hanya perhatian daripada Tuhan, berkat yang dari Tuhan sifatnya kekal. Kalau berkat Tuhan itu diberikan bagi kita hari ini, besok, lusa, sepanjang hidup kita, kita orang-orang yang diberkati, kita pasti akan mengalami kebahagiaan. Bukan hanya menerima berkat, pasti sampai bisa jadi berkat. Firman Tuhan berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau kita sudah diberkati setiap hari, selama-lamanya,
Ini yang kita rindukan. Tapi siapa yang bisa memberikan itu? Dikatakan, sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, Tuhanlah. Gak ada berkat. Mungkin kalau di Paradaton, ya hormati tulang nih, asal juga gak bisa kekal, bisa berakhir. Tapi dari Tuhan, bukan dari tulang, dari Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Mari sekarang kita lebih dahulu merenungkan, dan saya akan nanti yaitu lewat pertolongan Tuhan bukakan caranya bagaimana supaya bisa mendapatkan berkat Tuhan untuk selama-lamanya. Kita akan bisa nanti merasakan berkat dari firman yang mencipta, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada mustahil baginya. Untuk itu mari dikatakan hanya berkat yang dari Tuhanlah untuk kita menerima, untuk diberkati selama-lamanya. Bagaimana caranya? Pertama, hidup yang kuduslah yang menjadi sasaran berkat Tuhan. Sudah jatuh, sudah hancur, sudah banyak yaitu dosa yang saya lakukan. Gak masalah, asal kehidupan kita anak Tuhan, merendahkan hati datang kepadanya, gak pernah ditolak yang datang kepadanya, dan mau mengaku dosa kita. Ia setia dan adil mengampuni, menyucikan kita dari segala dosa, dari segala kejahatan. Ia saja yang mengampuni. Pengampunan dari bapak, mama, pengampunan dari istri, suami terbatas. Sekali dua kali kalau kita selalu minta maaf, tidak ada perubahan, pastinya bosan. Tapi kalau kehidupan kita datang kepada Tuhan, pengampunannya membuat kita tidak bosan, membuat kehidupan kita menerima, menjadi sasaran berkat daripada Tuhan. Untuk itu, mari kita melihat dulu kebenaran firman Allah yang mengatakan bahwa hidup sucilah yang menjadi sasaran berkat daripada Tuhan. Hidup suci pasal 4. Hidup sucilah menjadi sasaran berkat Tuhan. Ayat yang kedua mulai 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang kedua mulai demikian firman Tuhan. Ayat yang kedua, kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Ayat yang ketiga, pengudusanku, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, menjauhi kenajisan, menjauhi perselingkuhan, menjauhi segala kenajisan. Ini yang menghambat menuntut berkat. Pengampunan. Kita baca dalam 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Ia setia dan adil, setia. Dia tidak seperti manusia. Ia mungkin memaafkan 2 kali, 3 kali, tapi Yesus setia. Setiap kita mengaku setia dan adil. Adil pengampunannya, tinggi adilan pengampunannya. Bukan hanya dia memaafkan kau, dia mencurahkan, memberikan berkatnya. 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-9.
untuk setia mengampuni, tapi membayar atau memberikan, mengembalikan kepada kita berkat yang milik kita sendiri, yang sudah menjadi milik kita, tidak hangus, tidak habis, atau tidak lagi ia itu mengatakan ya harus dari nol dulu kembali baru ia itu naik. Tidak adil. Yang sudah jadi milik kita dipertanggungjawabkan, dikembalikan. Kenapa? Itu sudah disiapkan berkat kita. Itu sebabnya ia adalah setia, ia adalah adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa, bukan semacam dosa, sebagian dosa atau satu dosa, segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita, dari yang terkecil dari kita lahir. Mungkin ada kejahatannya sampai sekarang. Jikalau kehidupan kita mau mengaku, jikalau kita mau datang kepada yang pernah ditolak dan mengaku ia setia, bukan seperti manusia yang mungkin mau memaafkan sekali, dua kali, tiga kali, yaitu baru dia tolak atau dia itu bosan. Tidak, dia setia, dia adil. Adilnya itu bertanggung jawab, akan mengembalikan apa yang sudah menjadi, yang sudah dipercayakan, apa yang sudah menjadi milik kita, tetap dikembalikan milik kita. Itu keadilan. Itu sebabnya mari jangan segan-segan, jangan berat mengakui dosa, kesalahan, kekurangan. Kita manusia, sadari belum sempurna. Hari ini kudus, besok berdosa lagi. Berupaya terus mau mengurangi dosa kita. Hari ini minta ampun, besok minta ampun, besok saja minta ampun, maka tidak bertumpuk dosa. Maka dosa sudah ia itu habis. Maka ia setia dan adil, bertanggung jawab. Firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak membiarkan, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Tuhan sudah berjanji, aku sekali-kali tidak membiarkan, aku sekali-kali tidak meninggalkan. Dia ya, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Hai perempuan, jangan jadi hamba uang, jangan menjual diri untuk mendapatkan uang. Jangan. Ada Tuhan bertanggung jawab. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, berpada dengan apa yang ada, diberkati oleh Tuhan. Ia setia dan adil, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tidak membiarkan, dia sangat peduli, memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita hari ini, besok, dan seterusnya. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima sudah dicipta semua berkat untuk kita, dan itu akan diberikan, akan dipercayakan kepada kita. Ia adil, akan mengembalikan itu semua, akan kita nikmati berkat yang sudah disediakan bagi kita. Hanya sering kehidupan kita dan Tuhan tetap berlumuran dosa, tetap tidak mau mengaku dosa. Akibatnya dosa bertimbun-timbun melani, sehingga yang datang malapetaka, yang datang hukuman dari Allah. Firman Tuhan berkata, jikalau nikah itu tetap dijaga kehormatannya, tidak mempermalukan, maka Allah akan menyatakan janjinya, aku sekali-kali tidak biarkan. Tapi kalau kehidupan itu, ia itu tetap berada di dalam dosa, apa yang terjadi, maka janji Tuhan ini tidak akan nyata dalam hidupnya. Ayat yang ke-4 dulu, ayat yang ke-4, demikian firman Tuhan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Jangan perkawinan yang mempermalukan. Banyak sampai tua, banyak sekarang lagi meminta cerai. Apakah itu nikah yang mempermalukan atau memberi hormat? Tuhan berkata, hendak kamu semua penuh hormat
tempat tidur nikah, rumah tangga itu tempat tidur yang dibuat. Jangan cemarkan, jangan ada perselingkuhan, jangan ada perzinahan. Sebab orang-orang zina dan perzina akan dihukum di hati Allah. Jangan bawa nikahmu, hidupmu untuk dihakimi, untuk dihukum Allah, tapi bawa dirimu untuk menerima berkat dari Allah. Sodom Gomora, api membakar Sodom hari itu. Karena apa? Karena nikah yang campur bau, nikah yang tidak kudus, dihantam, dihukum oleh Allah. Jaga kekudusan, jaga kehormatan nikah, jangan mempermalukan. Tapi nikah yang sungguh-sungguh menjunjung tinggi kehormatannya. Tuhan berjanji dari ayat yang kelima. Apa janji Tuhan di ayat yang kelima? Aku sekali-kali tidak akan biarkan. Ayat yang kelima, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tidak dibiarkan. Dia sangat peduli memperhatikan apa kebutuhan kita. Mungkin bisa suami istri ketawa, senyum, tapi dalam hatinya ada tersembunyi pahit, sedih. Tapi semua bisa itu ditolong Tuhan, dilawan Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan. Aku sekali-kali tidak meninggalkan. Tidak meninggalkan berarti selalu menyertai, senantiasa disertai di tengah musibah, di tengah malapetaka yang sudah diizinkan Tuhan harus terjadi bumi ini. Kita tidak takut. Daud pernah berkata, biar rebah di sisi kiri, di sisi kanan, di muka, di belakangmu, aku tidak takut. Kenapa? Ada penyertaan Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel dulu di dalam api yang sudah dipanaskan 7 kali, tidak takut, tidak bosok. Ujung rambutnya, ujung jubahnya, ujung bajunya tidak bau bosok. Mereka dilemparkan ke api yang sudah dipanaskan 7 kali, keluar mereka tidak ada kekurangan suatu apapun. Kenapa? Bersama dengan Tuhan. Sampai Raja Saul itu takut melihatnya. Kan tidak. Ya itu yang kita lempar ke api itu. Kenapa nampak apa? Kenapa? Ya Tuhan sudah berkata, di mana berkumpul 2 atau 3 orang dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Hadir. Inilah firman Tuhan singkat, wariskan kepada kedua mempelai yang saya sangat senang sekali, mulai dari yaitu anak sekolah minggu. Saya sangat senang sekali untuk menyampaikan kebenaran firman Allah ini, dan saya berdoa, saya rindu supaya dimanapun kalian nanti berada bisa menjaga nikah yang dihormati, bahkan menjaga kekudusan supaya tetap mengalami berkat Tuhan. Saya sangat senang, saya sangat bangga semua anak-anak yang pernah digembalakan di sini, menerima firman Tuhan di sini, di perantauan sana menjadi orang-orang yang diberkati, menjadi orang-orang jenius. Kalian di perantauan sana menjadi orang-orang berhasil, orang-orang yang jenius. Karena apa? Kalau mereka sudah jenius, sudah luar biasa di sana, akan mungkin melupakan lagi pekerjaan Tuhan. Inilah firman Tuhan singkat buat kehidupan kita. Saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kepada kita naikkan pujian kepada Tuhan. Di tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab sebuah seru doaku. Tiada yang seperti
Tuhan hadir saat ini lewat hambanya yang mengulurkan tangan, itu menjadi uluran tangan Tuhan untuk memberkati kita teristimewa, memberkati kedua mempelai ini. Kita aminkan pujian kita ini, kita menyembah Tuhan, kita naikkan lagi, kita masuk dalam doa. Aku percaya Tuhanku ajaib, aku percaya Tuhanmu ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanmu dahsyat, Kau turun tangan memegangkan piku. Kau turun tangan, Kau turun tangan memegangkan piku. Haleluya, haleluya. Inilah menjadi doa dan kerinduan hati kami Tuhan. Turun tanganlah Engkau memberkati kami semua, karena kami tahu berkat daripada Tuhan, berkat untuk selama-lamanya, bukan berkat hanya sementara, tapi berkat yang kekal yang Kau berikan kepada kami. Ini yang kami rindukan, ini yang kami aminkan saat ini Tuhan. Ini yang kami harapkan Tuhan mau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami, baik orang tua, mulai dari yang terkecil, remaja, kaum muda sampai kaum tua, yang kami sudah mendengarkan firman-Mu ini. Kami mengaminkan supaya kami bisa menjadi orang-orang yang menerima berkat untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Khususnya kepada kedua mempelai, supaya kami melihat Tuhan berkat-Mu yang melimpah bagi mereka, sampai bisa menjadi berkat di tengah keluarganya, di tengah kakak adik keluarganya, bahkan famili, sanak saudara, sampai semua, yaitu temannya, bisa mereka melihat, menyaksikan berkat yang dialami kedua mempelai ini, sampai menjadi berkat, sampai menjadi contoh, sampai menjadi teladan, menjadi panutan bagi semua kakak-kakak atau adik-adiknya. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa dan kerinduan hati kami Tuhan. Biarlah berkat untuk selama-lamanya Tuhan curahkan bagi kami sekaliannya. Kami siap, kami mau diperbaiki firman-Mu terus, sehingga kami bisa tetap merasakan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan. Nama Yesus yang menghibur hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, ada satu sobatku yang setia. Segala pengorbanan kita supaya Tuhan limpahkan berlipat kali ganda. Sama-sama kita bangkit berdiri.
Terima kasih Tuhan. Lihat semua segala pengorbanan waktu, tenaga, materi daripada umat-Mu, daripada pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Semua yang sudah menerima firman-Mu Tuhan, Engkau jamah kerjakan hati kami mengaminkan, mampukan untuk mempraktekkan firman-Mu, supaya hidup kudus menjadi sasaran, menjadi yaitu tumpuan berkat daripada Tuhan, sampai kami bisa menjadi berkat buat orang lain. Lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Biar kehidupan kami mengalami kebahagiaan yang kekal yang dari Tuhan ini. Marilah berkat-Mu dalam segala usaha pekerjaan mereka, baik di ladang, di kampung, di perusahaan-perusahaan, pegawai swasta, pegawai negeri, bahkan yang belum punya pekerjaan menetap. Semua Tuhan berkati, semua Tuhan ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menyatakan berkat-Mu, berkat untuk selama-lamanya. Sangat kami butuhkan, sangat kami butuhkan. Dan kami aminkan firman-Mu akan menjadi kenyataan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, dan percaya Tuhan dengan doa kami. Engkau nyatakanlah berkat-Mu yang melimpah itu bagi kami. Itu berkat dari Allah Bapa, dari Allah Anak, dari Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan percaya, Tuhan ku ajak, kau turun tangan, memulihkanku, mana kau turun tangan, Haleluya. Di sini kami semua sehati memohonkan berkat-Mu, Tuhan alirkan kepada kedua mempelai Alex Silalahi bersama Lia Liawati ini. Uluran tangan hamba-Mu menjadi uluran tangan-Mu Tuhan, untuk memberkati kedua mempelai ini. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mengalir berkat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati dalam segala usaha pekerjaan kalian, diberkati buah kandungan, menurunkan anak yang diberkati oleh Tuhan. Mengalirlah berkat-Mu kepada kedua pribadi Tuhan, Alek dan sinar kemuliaan, berkat yang melimpah curahkan hari ini sampai selama-lamanya dalam segala aktivitas tugas mereka di mana-mana. Tuhan berkati sampai mereka menjadi berkat, baik dalam semua perkara. Kami percaya Tuhan dengan doa Tuhan sudah alihkan berkat hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Berikan berkat-Mu, kita terima berkat dari Tuhan, berkat anugerah kasih dari Allah Bapa, berkat dari anaknya yang tunggal itu Yesus, serta Roh Kuduslah memberkati kita saat ini, hari ini, sampai selama-lamanya. Diberkati semua segala usaha pekerjaan, dimanapun aktivitas kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Tuhan
Mulai. Kuat terus. Janji setia dalam pernikahan pada hari ini Sabtu 6 Januari 2024. Saya Alexander Silalai, lahir di Saran Padang 2 November 1992, berjanji untuk setia dan mengasihi pada Lia Liawati, lahir di Ciamis 26 Juli 1989, sebagai istri saya dengan segenap hati dan seumur hidup saya sesuai dengan segala firman-Nya. Janji setia ini saya ucapkan di hadapan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, orang tua dan segenap keluarga saya, hamba Tuhan dan sidang jemaat serta sahabat-sahabat saya. Semoga Roh Kudus menolong dan memampukan saya untuk mewujudkannya dalam nikah dan keluarga saya hari ini, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Yang saya berjanji, Alexander Silalai. Ya, saksi dari pihak laki dan pihak. Oke. Dari setia dalam pernikahan pada hari ini Sabtu 6 Januari 2024. Saya Lia Liawati, lahir di Ciamis tanggal 6/1/1989, berjanji untuk setia dan tunduk pada Alexander Silalai, lahir di Saran Padang tanggal 12/11/1992, sebagai suami saya dengan segenap hati dan seumur hidup saya sesuai dengan segala firman. Janji setia ini saya ucapkan di hadapan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, orang tua dan segenap keluarga saya, hamba Tuhan, sidang jemaat serta sahabat-sahabat saya. Semoga Roh Kudus menolong dan memampukan saya untuk mewujudkannya dalam nikah dan keluarga saya hari ini, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saya berjanji. Lia Liawati. Oke. Saksi. Mulai. Oke. Dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia selain diceraikan oleh kematian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan selesai. Kasih tidak nampak awal pangkalnya, biarlah juga kasih kalian kedua mempelai tidak akan berakhir sampai hidup kalian bersama terus dengan Tuhan. Saya mengasihimu sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengasihi dari sekarang sampai selamanya. Amin. Oke.
pandang dulu kekasih. Pasnya itu juga bukan hanya pandang aja. Di sini malu-malu. Oke, saya minta kesediaan dan Jumoloma tapat molate tu ada bonne mata pertengahan basai dialah disidi basa-basa na di level tadi kita sen are nong sal kui satu are sedarion kui kita marpugo di bagasan hari pasan imana marhite nama jalo pasu-pasu perbugason yang aku nami do parumai kami sian jaro di bata marhite na bosonai alani dihamu amat taraja nang idah tasorikada di langsung di ruangan kami nama jalan pasu-pasu perbugasan yang anak untuk parumai kami bagasan kecil yang asa tuksai anon sian gereja asa pengumuman kita tugas kami di jalan persatuan mana di joloni loket berlian baru asa isi kita mertunggu sama nama ngalap dulu berhide si panganon na disediakan kami walaupun ala kadarnya. Jadi semua ini tu amat pemula manang napo ni debata saya giat mania ditabai amat debata ka bistaran ka bijukon lalu mengajar-ajar manang manogu akan nasuman tu pangalaro na di halawon ni amat debata butima kata siang kami peranan. Sekali lagi. Salam. Ucapkan salam aja Tuhan susah. Sementara orang di luar sana ucapkan salam beribu kali, beratus kali dalam satu hari. Gak capek nih, kita sekali itu susah. Semoga dengan budayakan itu jangan kalah dari mereka. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mempermalukan anak-anak. Kan begitu kan? Baik. Pada hari ini, pagi hari ini, kami selaku pihak yang mewakili rumah mengucapkan terima kasih terhadap pendeta, pengurus Surya, kemudian kepada pihak Dola Silalai, tulang dan Sudirman, Arab Jor. Sebelumnya kami izinkan mengaturkan selamat Natal dan Tahun Baru 2024. Kiranya kasih karunia Allah Bapa Anak dan Roh Kudus itulah yang menyertai hati dan pikiran kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan begitu pula kami bersyukur berterima kasih berkat yang kita sampaikan tadi sudah mengalir pada mereka berdua, dan harapan kami ke depan biarlah di dalam rumah tangga kalian yang hadir hanya pimpinan Roh Kudus dan pimpinan Tuhan. Percaya jangan tinggalkan Tuhan Yesus ya. Alek dengan buruk, rajin kalian ke gereja. Jangan sibuk mencari harta, tapi lupa gereja. Ya, itu ya. Terima kasih kepada Tuhan ya. Hari ini sudah kita diberkati, kalian sudah diberkati. Kemudian selesai acara nanti seperti disampaikan tadi perwakilan dari pihak anak ada acara syukuran di rumah. Di perluasan kami mohon berkenan dengan ketulusan hati melangkahkan kaki untuk menerima berkat dari Tuhan ala kadarnya dan sekalian mungkin sebagai makna bersilaturahmi supaya lebih semakin dekat di antara kita. Demikian dalam penyampaian kata kami ini, sikap-sikap yang kami lakukan tidak berkenan, kami mohon dimaafkan.
Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti, mari salam-salaman di hatiku, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku.